ya. Jadi mereka sudah belajar untuk memiliki niat. Lalu di usia ini juga bayi sudah mampu untuk kelompok-kelompokkan atau sudah memiliki referensi sosial, ya. Sudah mampu membaca emosi orang lain, terus sudah mampu untuk memberikan bentuk tindakan yang tepat. Jadi pemainnya ketika dimarahi orang tua, itu responnya seperti apa? Apakah tetap melakukan sesuatu atau diam? Nah, itu mereka sudah mampu, dianggap sudah mampu. Terus ini biasanya juga mereka mengecek itu tes gitu. Kalau saya lakukan ini, apakah ibuku marah atau orang tua aku akan merespon atau tidak? Itu biasanya di usia-usia tersebut. Ya. Terus kelekatan dan perkembangannya, ya. Apa itu kelekatan? Ya, kelekatan adalah ikatan emosional yang kuat, ya, antara dua individu. Jadi ikatan emosional itu tidak cukup, harus ada kata kuat. Biasanya kelekatan ini cenderung ke arah ibu. Ini sebenarnya pengaruhnya adalah karena ibu juga memiliki kemampuan untuk menyusui. Jadi cenderung ada kelekatan. Kelekatannya lebih cenderung ke ibu. Cuman pada beberapa kasus ada juga ibu yang menolak untuk merawat anaknya. Nah, ini juga biasanya akan mengurangi kelekatan dengan bayi. Ini ada beberapa tahap. Tahap pertama, lahir hingga 2 bulan, itu lebih ke insting atau reflektif. Jadi bayi itu menjalin kelekatan dengan manusia itu modelnya hanya insting. Usia 2 hingga 7 bulan itu fokusnya kepada satu individu. Jadi cenderung kalau ada individu lain yang mendekat akan terjadi penolakan. Tahap usia 7 hingga 24 bulan itu kelekatan yang khusus dan namun sudah berkembang. Jadi ceritanya kelekatannya masih beberapa individu saja, tetapi sudah bukan satu atau 2 individu lagi, mungkin sudah meningkat. Di usia 24 bulan sampai seterusnya, anak-anak ini lebih menyadari tujuan dan perasaan dan rencana dari orang lain. Jadi umpamanya mungkin di awal sampai 24 bulan itu, 7 sampai 24 bulan masih sulit untuk diajak jalan-jalan atau diajak belanja. Tapi lebih dari itu mereka sudah paham bahwa ini ada ajakan atau apa, makanya lebih mudah untuk membangun kelekatan. Terus ada perbedaan individu dalam kelekatan. Ada 4, ya, baik dengan kelekatan aman, baik dengan kelekatan tidak aman dan menghindar, baik dengan kelekatan tidak aman dan menolak, baik dengan kelekatan tidak aman dan tidak teratur. Ini adalah bentuk-bentuk jenis kelekatan, bentuk-bentuk kelekatan yang ada pada bayi. Lanjut kita ke gaya perawatan dan kelekatan. Gaya perawatan dan kelekatan itu sebenarnya yang jadi masalah di negara kita atau di sekitar kita itu adalah lebih cenderung kepada gaya perawatan yang masih mengikuti warisan atau warisan orang tua atau nenek yang sebenarnya bisa diubah, karena ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi ceritanya orang tua harus mengevaluasi
kira-kira bagian model perawatan yang mana yang kurang tepat untuk anak gitu. Itu sebenarnya bisa menjadi salah satu bahan diskusi pada orang tua muda. Tujuannya adalah ya sudah pasti untuk mengoptimalkan perkembangan pada anak. Lalu definisi keluarga, ya kalau kita bicara keluarga itu sebenarnya lebih kepada sebuah sistem atau subsistem ya, yang berinteraksi secara terus menerus dengan generasi, gender dan peran yang berbeda-beda. Sifatnya ini berperilaku timbal balik ya. Nah, lalu ada sosialisasi timbal balik. Paradigma di Indonesia itu cenderung sudah berkembang. Sudah banyak keluarga yang menganut sudah banyak orang tua yang mencoba untuk menerapkan komunikasi timbal balik. Jadi dahulu sistemnya itu otoriter atau hanya satu arah. Jarang sekali ada anak yang bisa mendebat atau bisa mengajukan pendapat kepada orang tuanya. Nah, tapi sekarang itu sudah berubah, mungkin karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, terutama budaya-budaya dari luar ya, dan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, bagaimana dengan tempat penitipan anak? Terakhir adalah tempat penitipan anak. Dan masalah sebenarnya di Indonesia adalah standar dari tempat penitipan anak ini belum diterapkan dengan baik, sehingga istilah penitipan anak ini memang diartikan sebagai tempat yang memang hanya untuk menitipkan anak. Yang idealnya tempat penitipan anak itu juga memberikan pelayanan seperti layaknya orang tua. Jadi sebenarnya kalah bedanya tempat penitipan anak dengan pengasuhan orang tua itu di sisi emosionalnya saja. Karena di penitipan anak itu seharusnya mereka juga diberi makanan yang sesuai, diberi waktu bermain, diberi waktu belajar, dan diberi waktu istirahat. Nah, itu sebenarnya tempat penitipan anak. Idealnya itu dari umpamanya anaknya orang tuanya bekerja, ya mulai dari jam 7 atau jam 8 sampai orang tuanya pulang sampai itu jam 5 sore itu. Di negara-negara maju sudah ditetapkan. Jadi kalau sebuah keluarga itu punya anak bayi dan kedua orang tuanya itu bekerja, mereka harus membayar tiap bulannya mereka harus membayar biaya penitipan anak dan dititipkan di tempat penitipan anak yang memenuhi standar. Itu adalah situasi-situasi tentang penitipan anak di luar negeri. Di Indonesia masih kurang ya penitipan anak, setahu saya masih kurang. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi lahan bisnis untuk kalian, penitipan anak. Menurut saya itu selama memenuhi standar, terutama standar keamanan, standar kebersihan, dan standar pelaksanaan. Nah, kalau di Indonesia itu cenderung anak-anak itu atau orang tua itu biasanya cenderung menitipkan anaknya di nenek atau kakek. Nah, ini adalah salah satu pola yang biasa saya lihat, yang menurut saya kurang tepat karena ada kecenderungan kakek dan nenek itu memberikan pengasuhan manja kepada cucunya. Ini saya juga tidak tahu saya belum mendapatkan risetnya tentang kenapa hal itu terjadi, sehingga perilaku yang dibentuk oleh anak itu sebenarnya adalah
hasil interaksi dengan kakek nenek. Sehingga ketika akan berinteraksi dengan orang tua, biasanya tidak sesuai dengan keinginan dari orang tua. Ya, itulah masalah-masalah dalam perkembangan sosio-emosional anak. Saya kira cukup sekian untuk tugas kali ini. Belum saya sampaikan, nanti saya sampaikan di kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda komen di kolom komentar untuk materi ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.